You are welcome. Oh yeah. You are welcome. Oh Jesus, you are welcome. Yeah. Come on. Hey, 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 hey. Such a perfect love. Oh, you lift me higher. Lighting up my way, everything is brighter. Oh Lord, with you, everything is better. With you, I am right where I belong in this perfect love. Dan katakan shalom saudara. Shalom, shalom. Semangat. Dan ibadah hari ini ibadah yang sangat spesial. Kenapa? Karena hari ini ibadahnya ini gabungan. Gabungan ya, gabungan. Jadi antara ibadah umum dan juga ada saudara-saudara kita dari Ero. Kasih tepuk tangan sekali lagi dong. Sekali-kali ya, kangen juga ya. Ya, dan hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh Pastor Tini Setiawan. Selamat pagi, Pastor. Oke, kita langsung saja dengan 3 kebiasaan kita, yaitu 3 habit. Yang pertama adalah under the presence. Kita menghargai hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada dalam hidup kita masing-masing. Dan juga Dia hadir di tengah kita ketika kita berkumpul dalam namanya. Kalau saudara percaya, katakan amin. Amin. Dan yang kedua, save the world. Budaya mencatat firman, saudara ya. Firman Tuhan yang disampaikan agar kita selalu ingat gimana kita bisa lakukan firman kalau kita nggak ingat. Jadi harus ingat dulu ya, baru bisa melakukan. Firman Tuhan yang kita dengar itu mengandung kuasa yang dahsyat. Kalau saudara percaya, katakan amin. 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 Dan yang ketiga, be excited. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita pagi ini, kita mau baca sebuah ayat firman Tuhan. Dari Mazmur 44 ayat 9 di layar. Boleh kita baca bersama ya saudara ya. 1, 2, 3. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Amin. Mari kita pejamkan mata kita berdoa bersama. Selamat pagi Bapa yang baik, Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu yang dahsyat dalam hidup kami. Kami bersyukur kami dalam keadaan baik dan sehat Tuhan, dan kami hari ini membawa hati kami, tubuh kami, segenap jiwa kami untuk datang mau memuji Engkau Allah yang hidup, Allah penolong, Allah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Kami siap Tuhan Yesus bersama-sama Tuhan, bersama dengan segenap pelayan-Mu dan juga setiap jemaat-Mu untuk memuji-Mu, membesarkan nama-Mu, bahkan kami merindukan lawatan-Mu pagi ini Tuhan. Kami percaya hati yang haus Engkau puaskan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang butuh pertolongan ditolong saat ini Bapa. Kami percaya pertolongan-Mu Bapa, dan kami siap memuji Engkau dengan segenap hati kami. Bahkan kami sudah menyiapkan hati kami untuk mendengarkan dan menerima firman-Mu yang dahsyat pagi ini. Kami bersyukur
Di dalam nama Yesus, yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Amin, amin. Saya mengundang Bapak dan Ibu. Mari setiap saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Berikan dulu salam kiri dan kanan. Kasih tepuk tangan. Mari bersemangat, bersuka cita, menyembah Tuhan hari ini. Karena kita punya Tuhan yang setia dan benar. Mari kita bersyukur, mari kita mengagungkan Tuhan kita. Yes. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Dia setia dan benar. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita. Yes. Mari sama-sama. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Hey. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kaulah yang ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Hey. Tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Mari bersemangat, mari berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan, sebab Dia Allah yang besar. Hey. Aku kan bersuka karena kasih-Mu. Menari memuji kebesaran-Mu. Karena Kau yang terhebat, Kaulah yang ditinggikan. Jiwaku bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar. Hey. Tak pernah tinggalkanku,
Amin, amin. Katakan pada sebelahmu, Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan. Mari bernyanyi untuk Tuhan. Katakan lagi, mari menyembah Tuhan. Ya. Saya percaya kalau kita sama-sama menyembah Dia, di tempat ini ada atmosfer Tuhan, ada kehadiran Tuhan, pasti ada lawatan Tuhan, pasti ada jamahan Tuhan. Dan saya percaya tidak ada satupun yang terlewat untuk Tuhan menjamah setiap kita. Mari dari depan sampai belakang, kami para penyanyi dan para pemusik, jemaat dan seluruh semua yang ada di belakang, mari. Tidak ada satu orang pun yang diam. Kita menyembah Tuhan, kita bernyanyi untuk Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang besar. Anugerahnya luar biasa buat kita. Mari lebih dulu kita sembah Dia. Oh Yesus Tuhan, mari sembah Dia. Mari kita berbahasa roh sembah Dia. Sembah Dia. Kami sembah Tuhan. Kami siapkan hati kami Tuhan. Kami mau masuk menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kami mau dekat dengan-Mu Tuhan. Yes Lord. Yes Lord Jesus. Yaramaya sherere lamaya so. Yes Lord. Amin Tuhan. Rabashe kerere lamaya. Oh Tuhan. Oh Tuhan, kami menantikan Engkau di tempat ini Tuhan. Oh Tuhan. Oh Tuhan. Yes Lord Jesus. Yes Lord Jesus. Yes Lord. Thank you Lord. Yes, Tuhan. Anugerah-Mu besar bagi kami Tuhan. Amin. Yes Lord. Mari jemaat sama-sama katakan. Yes Lord. Tuhan, Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Mari katakan Tuhan Kau besar. Tuhan Kau sungguh besar. Amin. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh Kau ajaib. Amin. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Mari bersyukur jemaat. Anugerah-Mu mempesonaku. Yes, thank you Lord. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Yes Lord. Tuhan, Kau sungguh besar. Kau besar di sini Tuhan. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku
dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Dia yang baik, Dia yang setia. Tuhan, Kau sungguh besar. Mari jemaat, katakan dengan lebih sungguh. Karya-Mu sungguh Amin. ajaib. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Katakan ku mau selalu. Ku mau selalu Mari jemaat Bersyukur kepada berterima kasih sama Tuhan. Thank you Lord. anugerah-Mu mempesonaku. Oh Jesus. Selalu dan selalu Thank you Kau Lord. angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Dan kami mau bersyukur. Ku mau selalu Bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuat kami. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Dan kami mau lebih lagi masuk ke hadirat-Mu. Mari katakan sama-sama. Ku ingin tetap di sini, Menikmati-Mu Tuhan. menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Katakan kami mau tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, oh Jesus,
ingin tinggal Tuhan. Yes Lord. Ku ingin tetap di sini. Katakan kerinduan kita sama Tuhan pagi ini. Katakan kalau kita mau dekat dengan Tuhan. Amin. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Sekali lagi katakan, kami ingin tinggal Tuhan. Ku ingin tetap di sini. Mari setiap kita bernyanyi, menyembah Dia. Yes Lord. Menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu Dan memandang-Mu. dan memandang indah wajah. Amin Yesus. Dan memandang indah wajah-Mu. Mari sembah Dia. Kami mau menikmati-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Lord. Kami mau menikmati jamahan-Mu Lord.
setiap kita bersuara. Mari sembah Dia lebih lagi sembah Dia. Mari berbahasa roh, mari bermazmur sampai Tuhan mendengar penyembahan kita, sampai Tuhan melihat mencium dupa yang harum, pujian penyembahan yang harum di tempat ini. Oh Jiwa kami Jesus, memegahkan Engkau, sebab Kau Tuhan ya nama Yesus. Allah yang setia. Kami padamu Lord, kami padamu Lord, sebab Kau baik, Tuhan Allah yang mulia, sebab Kau baik, Kau teramat baik Tuhan, tiada yang seperti-Mu Lord. Thank you Lord Jesus. Oh, shererereralabayaso. Kiaralabasekererereralabayaso. Kiarabasekererereralabayaserere. Mari menikmati Dia. Kuriaralabayaserereralamayasekerereralabaralabayasekererererara. Kiarabayasekeramalabayasekererererere. Oramayasererereralabayaso. Oh Jesus. Yes, Lord. Kau ada di sini Tuhan. Uriaramaya sererere. Oralamaya sererere. Yes, Lord Jesus. Ya Rabba Shekerere, kami rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Engkau Tuhan. Kami rindu bertemu muka dengan Engkau Tuhan. Lord Jesus. Ya Ramaya So. Thank you Lord. Shekerere ralabaralabaralabaralabaralabaralaba shekerala. Kiralaba shekere baralabaralabaralaba serere ralaba shekerere. Haleluya Jesus. Haleluya Tuhan. Yes. Ku ingin tetap di sini, Katakan dengan lembut sama Tuhan. menikmati bait-Mu. Yes. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Katakan lagi, kami ingin tinggal Tuhan. Yes Lord. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang-Mu, dan memandang indah wajah-Mu, dan memandang-Mu, dan memandang indah wajah-Mu. Oh, haleluya, haleluya. Betapa indahnya bila kami berada di tempat ini. Bahwa kami bisa menyembah Engkau dan kami bisa memandang wajah-Mu. Itulah suatu sukacita yang melimpah di dalam hati kami. Kami bersyukur Allah begitu baik. Allah begitu mengasihi kami. Sehingga kami merasa sukacita di dalam hadirat-Mu. Thank you Lord Jesus. Biarlah lidah bibir kami selalu penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Biarlah hati kami melimpah dengan sukacita karena Engkau Allah penolong yang ajaib. Thank you Lord.
Dan juga pada pagi hari ini kami siap mendengarkan firman Tuhan. Karena melalui firman-Mu lah kami memperoleh kekuatan baru. Dan Engkau selalu membawa kami bangkit dari masalah kami. Tidak perlu takut dan khawatir, karena kami memiliki Allah yang luar biasa. Berbicaralah kepada kami semua, urapi lidah bibir hamba-Mu. Biarlah isi hati-Mu saja yang disampaikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Shalom. Iya, tetap bersyukur. Kita hari ini ibadah 1 kali, tetapi yang penting tetap bersyukur, Tuhan selalu memberikan tempat untuk ibadah. Amin. Oke, tema hari ini yang ingin saya bagikan adalah I am a worshipper of God. Ayo katakan masing-masing. I am a worshipper of God. Jadi Bapak Ibu, tanpa kecuali berapapun usia kita, saya adalah penyembah Allah. Amin. Karena kita tidak boleh nyembah yang lain. Kita adalah penyembah Allah. Kita akan lihat ayat-ayat yang mendukung tentang tema ini. Kenapa kita disebut penyembah Allah? Kalau kita bicara penyembah, berbeda dengan orang yang punya suara bagus atau suka menyanyi atau hobi menyanyi, otomatis mudah menjadi menyembah Tuhan. Tetapi berarti kalau gitu gimana kalau orang yang suaranya fales? Gimana kalau orang yang suaranya masuk kuncinya selalu nggak pernah pas? Contohnya kayak saya. Nah, jadi apakah saya bukan penyembah Allah? Tentu tidak begitu ya. Ngomong penyembahan itu atau penyembah Allah adalah sebetulnya bukan karena suara, tetapi karena gaya hidup. Makanya kita harus punya lifestyle bahwa saya adalah penyembah Allah. Nah, tema tahun ini apa yo? Udah pada hafal belum? Tema CDC tahun 2024. Ada yang ingat? Worshipful living, yaitu hidup dalam penyembahan. Ingat selalu, catat untuk tema 2024 CDC, worshipful living. Kita ini sebagai penyembah Allah harus hidup dalam penyembahan. Nah, makanya hari ini sudah dikupas, ini masuk minggu ketiga ya di tahun 2024. Saya melengkapi info-info yang sudah pernah diawali dari minggu pertama. Mulai dari Pastor Krisnanto, lalu Pastor Mario. Dan hari ini saya ingin melengkapi, menambahkan lebih dalam lagi. Apa sih yang disebut worshipful living? Makanya kita mulai dari diri kita sendiri. I am a worshipper of God. Nah, oleh karena itu balik lagi tadi, menghidupi penyembahan itu nggak pandang tempat Bapak Ibu. Bisa di mana aja, bisa di rumah, bisa di jalan, bisa sambil masak. Namanya gaya hidup itu adalah aktivitas sehari-hari yang tidak lepas dari diri kita. Jadi apapun yang kita lakukan, kita bisa, itu adalah merupakan penyembahan kita kepada Allah. Tiap kali kita melakukan sesuatu, otomatis hati kita berkata, ini benar apa salah ya? Tentu kita nggak berani melakukan yang salah, karena kita takut akan Tuhan. Otomatis kita melakukan sesuatu yang benar, karena kita adalah penyembah Allah. Semua harus dipertimbangkan. Mau bohong, mikir dulu. Benar nggak kita bohong? Kan nggak boleh ya. Jujur kalau sekalinya dipaksain bohong, deg-degannya minta ampun. Tapi begitu lama-lama menjadi kebiasaan, udah nggak deg-degan lagi, karena kita sudah keluar dari rencana Allah sebagai penyembah Allah. Kita udah penyembah iblis, karena iblis memang bapak segala dusta. Jadi like father like son. Kalau misalnya kita miliki bapak yang baik, bapak yang maha tahu, yang jujur, yang benar, itu pasti kita nggak akan tenang kalau kita tidak benar. Nah, balik lagi kepada penyembah Allah yang tidak pandang tempat, waktu, ruang. Jadi berarti menyembah Tuhan itu bukan karena dijadwal tugas pelayan mimbar, bukan karena kita tugas makanya kita minggu ini penuh dengan hidup penyembahan. Kalau nggak dijadwal, itu bagi yang suaranya bagus punya jadwal, terus tenang-tenang aja nggak nyembah Allah. Bukan begitu ya. Saya kasih contoh kisah di Alkitab, yaitu kisah Paulus dan Silas saat di penjara. Apakah nggak bisa menyembah Allah?
Ternyata mereka tetap memuji dan menyembah Tuhan, itu menjadi satu paket dengan tangannya yang diborgol, kakinya yang dibogor juga seperti dipasung, tapi mulutnya untung nggak dilakban. Nah itu untungnya. Waktu Paulus dan Silas, kita lihat ayatnya ya. Waktu Paulus dan Silas berada di penjara, ada di Kisah Para Rasul 16 ayat 25 dan 26. Saya bacakan yang 25, Bapak Ibu yang 26 ya. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Silakan. Yang hebat sehingga seni-seni penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Amin. Ternyata yang dilakuin Paulus dan Silas nggak ngapa-ngapain. Orang nggak bisa ngapa-ngapain. Dalam penjara, tangan kaki diborgol kayak orang dipasung, nggak bisa bergerak, nggak bisa pukul-pukul apapun, nggak bisa tepuk tangan malahan. Tapi puji Tuhan mulutnya tidak dilakban. Jadi dia pakai mulut mereka untuk memuji Tuhan, bersyukur, menyembah Tuhan dan sebagainya. Dan itu didengar oleh semua orang. Pada saat itu saya mau tanya, dengan keadaan seperti itu, Allah tetap hadir nggak? Tetap hadir. Di mana kita menyembah Tuhan, Allah tetap hadir. Sehingga kalau Allah hadir pada saat kita menyembah Tuhan, sesuatu pasti terjadi. Bisa terjadi pertobatan, bisa terjadi kelepasan, bisa terjadi kemerdekaan. Yang kesurupan juga bisa setannya kabur. Bisa, yang jelas bagi yang menyembah Tuhan kita akan mengalami damai, sukacita, bisa mengalir di dalam hati kita. Bukan dari luar kita ngelihat lawak, tetapi pada saat kita menyembah Tuhan, rasanya ada air yang mengalir membuat hati kita penuh dengan sukacita. Bagi yang sesak nih dengan masalah, bisa mengalami kelegaan. Itulah menyembah Allah yang sesungguhnya. Jadi ada dampaknya pada diri kita dan bisa dirasakan oleh orang lain. Kisah Paulus dan Silas ini membuktikan pada saat tiba-tiba borgolnya terbuka, pintu kunci penjara semua terbuka. Yang paling ketakutan tentu sipir penjara, karena dia udah pasti akan kena sanksi tidak bertugas dengan baik sampai napinya kabur semua. Dia ketakutan setengah mati. Tapi apa yang terjadi pada saat Paulus menemui sipir penjara? Jangan takut, saya akan kasih tahu kamu. Paulus sampai bertamu ke rumahnya sipir, memberitahu siapa Allahnya. Dan puji Tuhan, sipir penjara bersama keluarganya, kalau Bapak Ibu baca lebih lengkap kisah ini di Kisah Para Rasul, sipir penjara dan keluarganya bertobat seisi rumahnya. Keren gak dampak dari memuji dan menyembah Tuhan? Itu keren banget. Jadi nggak usah susah sebetulnya. Itulah memuji Tuhan. Nah, saya lanjut slide berikutnya. Kalau segala sesuatu diciptakan Tuhan, pasti dengan tujuan. Kita semua manusia adalah ciptaan Tuhan. Nggak mungkin Tuhan itu menciptakan kita tanpa tujuan. Contoh barang aja. Barang yang bikin bukan Tuhan, manusia. Semua barang-barang aja yang dibikin oleh manusia, oleh pabrik, oleh apa saja perusahaan, semua punya tujuan. Contoh yang paling gampang sehari-hari di sekitar kita dan malahan ada di ruangan ini. Lampu, ada tujuannya enggak? Ada, supaya jadi penerang. Coba kalau lampunya mati, tetap dipakai apa dibuang ke tempat sampah? Dibuang ke tempat sampah, udah mati nggak kepake, ngapain? Terus AC, tujuannya untuk pendingin. Kalau AC-nya udah nggak bisa diperbaiki, panggil tukang AC di servis, nggak bisa diperbaiki, rusak. Apakah kita masih simpan? Yang ada jadi barang rongsokan. Betul apa enggak? Udah nggak kepake lagi. Ya kan? Ketiga, speaker, ada tujuannya enggak? Tentu untuk membuat suara jadi keras, bisa didengar semua orang. Tapi kalau udah rusak, diservis, diganti ini, pakai teknisinya, nggak nemu, balik lagi kayak AC. Speakernya jadi barang rongsokan. Nah, kalau kita nih manusia, diciptakan Tuhan tujuannya apa? Kita harus tahu supaya kita nggak salah. Apakah kita sesuai dengan tujuan Tuhan menciptakan kita? Kita lihat ayatnya. Apa tujuan Allah menciptakan manusia? Ada di Yesaya 43 ayat 7. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3.
semua orang yang disebutkan dengan namaku yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang kujadikan. Inilah tujuan Allah menciptakan saya dan Bapak Ibu semua, kita semua umat manusia di bumi untuk kemuliaan Tuhan. Saya jadi ingat dulu kalau waktu belum bertobat ya. Waktu belum bertobat saya kalau ribut sama orang dan orang itu udah ngeselin banget, troublemaker banget, dikasih tahu nggak pernah nurut, dibilangin masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Saya dulu kalau mengumpat kalimatnya nggak sopan, tapi sekarang udah nggak ya. Kalimatnya gini, saya ingat banget itu. Aduh, ini orang udah keras kepala, hatinya bebal, hidup lagi menu-menuin bumi. Saya bilang gitu. Nah, kalimat itu sepertinya orang itu nggak ada tujuannya, sia-sia hidup di bumi. Tapi nggak boleh ya, kalau dia udah nggak perlu hidup, Tuhan udah ambil. Tapi karena dia masih hidup, Tuhan punya tujuan untuk orang itu. Saking aja saya yang nggak sabaran, jadi saya yang bertobat. Nah, oleh karena itu balik lagi, Tuhan menciptakan manusia untuk kemuliaan nama Tuhan. Ingat, katakan kiri kanan, saya diciptakan untuk kemuliaan Tuhan. Ayo katakan kiri kanan. Lalu bagaimana caranya memuliakan Tuhan? Karena kita disuruh memuliakan Tuhan ya. Bagaimana caranya kita memuliakan Tuhan? Kita lihat ayat ya. Lukas 4 ayat 8. Nah, inilah jawabannya supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Ayo baca yang kuat sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Jadi ingat, kalimat ini tegas loh. Engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Harus apa? Milih. Boleh iya, boleh enggak. Jawabannya harus. Jadi kalau kita mau memuliakan nama Tuhan, nggak ada pilihan, harus menyembah Tuhan Allahmu. Pada saat kita menyembah Tuhan Allah kita yang luar biasa, yang sudah menebus dosa kita, yang sudah mati dan bangkit, sekarang ada di surga, dan Dia mengirimkan Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, otomatis kita menyembah Allah dan otomatis kita memuliakan nama Tuhan. Jadi itu jawabannya. Kalau ditanyain gimana saya memuliakan nama Tuhan, nah nyembah siapa kita? Kalau nyembah Tuhan, kita akan memuliakan Tuhan. Karena jelas ayat ini katakan harus, bukan pilihan. Nah, ada quote bagus. Quote bagus ini disebut, karena kita makhluk penyembah, kalau tidak menyembah Tuhan, maka akan menyembah selain Tuhan. Jadi kodratnya manusia itu, kalau nggak nyembah Tuhan, pasti akan nyembah yang lain. Kenapa? Pada saat nyembah, kita mengalami kepuasan. Kita mengalami kenikmatan di dalam Tuhan. Yang tadinya stres jadi semangat lagi. Yang tadinya putus asa kembali lagi bangkit saat kita menyembah Tuhan. Yang tadinya berpikir logikanya kekuatan gak mungkin, iman kita mulai naik dan kita semakin semangat ikut Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Ada sesuatu yang terjadi pada saat penyembahan. Ada kuasa Allah yang disembah bergerak masuk dalam hati kita. Nah, kalau kita tidak menyembah Tuhan, kita akan berpunya perasaan dan pikiran yang beda. Saya di kantor dulu pernah ngobrol sama orang, sorry ya, bukan orang Indonesia, orang ateis. Saya nggak sebut namanya karena itu memang orang kerja teman saya. Saya tanya waktu kita makan siang bareng, dia nanya duluan sebetulnya, kamu agamanya apa? Saya bilang saya Kristen. Terus kamu apa? Enggak, saya nggak mau nyembah Tuhan. Saya pikir mau ngomong dari mana ya mulainya. Saya tanya gini, kenapa kamu nggak mau menyembah Tuhan? Emang Tuhan itu jahat sama kamu? Iya, dia bilang. Jahatnya apa? Buktinya di dunia ini semua orang kejahatan di mana-mana, pembunuhan terjadi di mana-mana. Terus semua, nggak usah ngomongin orang jahat, pemerintah pun korupsi, manipulatif, bencana alam ada di mana-mana. Ngapain saya nyembah Tuhan? Orang semuanya berantakan dunia ini.
Dia nggak tahu kalau berantakannya karena dosa ya. Nah, dia berpikir itu semua salahnya Tuhan, sehingga dia tidak mau menyembah Tuhan. Terus saya bilang gini, kalau gitu emang kita bisa ngerubah itu semua? Dia bilang enggak, saya tahu saya nggak mampu, nggak mungkin mengubah dunia. Yang penting saya ngurus badan saya aja sendiri dah. Saya nggak jahatin orang, saya nggak dijahatin orang, yang penting saya melindungi diri saya sendiri. Orang ateis bilang begitu. Dia mulai tahu kepuasannya tidak bisa didapat dari dunia ini. Jadi udah merasa puasnya dengan yang penting saya hidup baik aja udah cukup. Susah ya nginjilin orang seperti ini? Nggak gampang. Meskipun saya udah kesaksian. Tapi saya percaya orang-orang seperti ini banyak di luar sana. Karena banyak terlalu kecewa. Nah, jadi artinya orang ingin menyembah itu bukan untuk apa-apa. Untuk membuat yang disembah menolong dia. Yang disembah membuat jawaban dalam hidupnya. Itu makanya manusia disebut makhluk penyembah. Mau nggak mau kalau nggak nyembah Tuhan, kita nyembah yang lain. Contoh, harapan kita menjadi orang kaya. Yang disembah sama kita siapa? Uang. Kita mau kerja keras supaya kita dapat penghasilan besar. Kita jadi workaholic. Kepuasan kita di situ. Kita nggak butuh Tuhan. Kepuasannya di situ dan kita dapat karena saya hebat. Itulah yang dilakukan manusia kebanyakan untuk menggantikan menyembah Tuhan dengan menyembah apa yang diharapkan, yang menjadi target hidupnya. Pada saat orang sudah melakukan itu, berhalanya sudah mulai muncul. Jadi saingannya Tuhan itu berhala, karena kita makhluk penyembah. Itulah pada dasarnya kodratnya manusia. Yuk slide berikutnya. Sekarang esensi dari menyembah Tuhan apa? Esensi kan menyembah Tuhan itu harus ada isinya. Harus ada esensinya. Apa ya tujuannya? Cuman sekedar di mulut kah? Makanya ini ada beberapa pertanyaan yang dilakukan dan sering kita dengar pertanyaan ini tiap hari. Apakah menyembah Tuhan sekedar menyanyi? Nah, kalau sekedar menyanyi apa bedanya sama penyanyi dangdut di luar? Nggak ada bedanya kan? Mereka juga suaranya bagus-bagus. Bukan itu. Apakah perlu alat musik yang keren? Bukan itu. Gimana kalau kita berada di dalam desa terpencil di pelosok pulau pedalaman? Apakah terus kita nggak bisa nyembah Tuhan? Bukan itu. Apakah tergantung lagunya menjamah hati kita atau enggak? Bukan. Lagu apa aja juga bisa menyembah Tuhan. Saya tiap pagi masuk hadirat Allah dengan penyembahan, baru ngomong satu kata di bait pertama, belum sampai ref, belum mengulang 3 kali, udah nangis berlutut sujud di hadapan Tuhan. Kenapa? Hadirat Allah udah kerasa. Jadi nggak pakai musik loh. Karena saya nggak nyeter apa-apa, saya cuma nyanyi dengan suara yang pas-pasan. Jadi apakah ada di ruangan ibadah? Enggak. Apakah harus menangis? Tadi saya kata enggak. Menyembah Tuhan enggak harus menangis. Karena orang sedih di luaran yang enggak kenal Tuhan juga menangis. Terus apakah harus ada rasa merinding kalau kita menyembah Tuhan Allah hadir? Saya mau kasih tahu, stop menilai Allah hadir dari apa yang kita rasa. Karena kalau kita lewat kuburan juga merinding. Betul apa enggak? Nah makanya jangan dipikir merinding itu Allah hadir. Nggak harus merinding Allah itu hadir. Jadi contoh, saya pernah kerja di rumah sakit waktu saya koas. Saya kamar tidurnya di sebelah kamar mayat. Tahu nggak? Tiap kali ada pasien saya harus keluar dari kamar. Jujur peperangan rohani sambil bahasa roh. Karena saya takut ngelihat setan. Takut banget. Setan boleh ada, saya usir. Tapi jangan nongol yang mata saya bisa lihat. Saya lari nanti. Saya bilang sama Tuhan, saya curhat. Tuhan, setan saya berani saya lawan. Asal jangan kelihatan sama mata saya nggak mau. Tapi saya perasaannya apa? Merinding. Kalau ada merinding, setan ada tuh di situ merinding. Saya usir dalam nama Yesus sambil jalan menuju ruangan UGD, pasien datang itu sibuk peperangan rohani. Nah, apakah hadirat Allah harus merinding? Sama sekali. Stop. Jangan mengatakan Allah hadir berdasarkan apa yang dirasa. Allah selalu hadir kalau hati kita memang mencari Dia. Berikutnya, apakah sukacita sampai melompat-melompat? No. Orang di luar sana nggak kenal Tuhan, begitu berita gajinya naik juga lompat. Betul nggak? Jadi bukan karena ekspresi tubuh, bukan karena yang dirasa, tetapi esensi dari penyembahan. Saya ulang dari Pastor Mario karena ini sangat penting. Pastor Mario menjelaskan esensi penyembahan adalah mengenal Tuhan, mendekat kepada Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan.
Itu 4 hal yang harus kita sendiri alami, baru kita bisa menyembah Tuhan. Saya mau kasih tahu, nggak ada cara lain, nggak ada menu lain, nggak ada tips lain. Mulai latihan menyembah Tuhan, mulai rajin baca Alkitab, kita akan mengenal Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, lalu ngalami perjumpaan. Ini nggak bisa diikut-ikuti, nggak bisa cari di kuliah teologi manapun. Dan kemudian pengalaman kita bersama Tuhan nggak bisa nyontek. Sekali lagi, tergantung dari hubungan kita dengan Tuhan. Catat ini baik-baik, karena itulah menu untuk mengalami bisa hadir, masuk dalam hadirat Allah dimanapun saja. Sambil nyetir pun saya bisa nangis pada saat saya menyembah dan Allah hadir di dalam mobil saya waktu saya nyetir sendirian. Seperti itu. Berikutnya, kita lihat sekarang ayat yang mengatakan bagaimana kita harus menyembah Tuhan. Matius 15 ayat 8 dan 9. Bapak Ibu baca yang ke-8, saya yang ke-9. Silakan. 1, 2, 3. Memuliakan aku dengan padahal hatinya menjauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perhatikan di sini, kalau kita menyembah Tuhan hanya dengan bibir, Allah itu tahu. Allah tahu isi hati kita enggak? Tahu. Dia nggak bisa dibohongin. Jadi kalau kita melihat orang kelihatan asik menyembah Tuhan, terus kita bilang, nah kayak gitu tuh menyembah Tuhan, saya pikir salah ya. Karena kita nggak bisa lihat hatinya. Kita hanya bisa lihat tampilan luarnya. Oleh karena itu, yang tahu orang itu sungguh-sungguh menyembah Tuhan atau tidak, tergantung dari hatinya. Dan siapa yang tahu hatinya? Allah itu sendiri. Jadi menyembahlah dengan hati yang betul-betul rindu berjumpa dengan Tuhan. Dengan hati-hati betul-betul mencari Allah, bukan mencari berkatnya ya. Ada orang yang ada masalah baru nyembah Tuhan. Begitu ketimpa masalah besar baru rajin berdoa dan menyembah Tuhan. Kalau lagi diberkati Tuhan luar biasa, tidak melakukan. Bertobat ya untuk hal itu. Kita harus tahu bahwa menyembah Tuhan itu betul-betul dari hati kita yang mencari Allah. Nah, lihat kalimat quote bagus. Menyembah otomatis mendekat dengan yang disembah. Gak mungkin kita mau menyembah yang nyembah di mana, yang disembah di mana. Gak dong. Jadi kalau mau menyembah itu ya otomatis mendekat dengan yang disembah. Makanya esensinya dari penyembahan tadi apa? Jangan lupa gak cuma mengenal Tuhan, tapi mendekat kepada Tuhan dong. Jangan menjauh dari Tuhan. Ingat ya Tuhan kalau pas susah doang. Nah, sekarang ada 4 clue yang saya mau bagikan pada pagi hari ini. Bagaimana kita menjadi worshiper of God. Kalau kita mau jadi worshiper of God, I am a worshiper of God yang benar, itu adalah nomor 1, have God's perspective. Memiliki cara pandang Allah. Ini poin pertama. Ayatnya ada di Yesaya 33 ayat 5 dan Bapak Ibu nanti baca Kolose 3 ayat 2. Tuhan tinggi luhur, sebab ia tinggal di tempat tinggi, ia membuat Sion penuh keadilan dan kebenaran. Silakan, 1, 2, 3. Yang di atas bukan yang di bumi. Ayat ini mengingatkan bahwa tempatnya Allah di mana? Di tempat yang tinggi. Dia adalah Allah yang berada di maha tinggi. Jadi, kalau dia berada di tempat tinggi, kita pun harus tahu karena Allah di tempat tinggi. Jadi kita tuh jangan sibuk mikirin perkara yang di bawah, yang di bumi. Kan kita mau mendekat kepada Allah ya, mau menyembah Allah dengan sungguh-sungguh. Pikirkanlah dengan perkara-perkara yang di atas. Apa-apa yang di bumi mah sementara, gak enak, cuma nanti sementara lewat, nanti Tuhan ganti yang bagus. Jadi berarti pikirkanlah dengan cara pandang Allah. Menghadapi hidup ini harus dengan cara pandang Allah. Saya kasih tahu contoh yang paling gampang adalah gambar ini. Ada 2 gambar. Ya, gambar yang pertama ada satu gedung besar, dan gambar yang kedua adalah pemandangan seluruh kota, kelihatan. Saya mau kasih tahu pada saat kita berdiri di sebuah lobi gedung. Misalnya kita berdiri di lobi gedung itu berarti di bumi ya, di tempat yang rendah, sama dengan yang lain. Yang kita bisa lihat cuman gedung di depan kita. Satu gedung tinggi di depan kita kelihatan karena kita berada di lobi gedung seberangnya. Tetapi pada saat kita pergi naik ke lantai 45, saya mau tanya, anggap aja kita masuk gedung tertinggi di kota tersebut. Kita naik ke lantai 45.
maka yang kelihatan dari lantai 45 seluruh kota tersebut. Beda nggak sudut pandangnya? Beda. Bedanya karena tingginya, bukan tempatnya berubah, tempatnya tetap sama. Tadinya saya berdiri di lobinya, sekarang saya naik ke lantai 45. Saya ingat di setiap kota-kota ibu kota negara pasti ada bangunan tertinggi di kota tersebut. Mungkin yang hobinya wisata atau jalan-jalan, pasti salah satu paket wisata di kota tersebut berkunjung ke gedung tertinggi di kota itu. Tujuannya untuk apa? Untuk melihat pemandangan seluruh kota. Karena kita nggak punya waktu keliling kota tersebut. Perlu liburannya harus panjang. Saya ingat banget waktu saya dulu tinggal di Melbourne. Waktu saya tinggal di Melbourne dulu, saya main ke rumah teman saya di Sydney. Waktu itu saya ngambil kursus di Melbourne. Di Sydney, saya belum pernah ke Sydney waktu itu, udah lama banget. Teman di Sydney bilang gini, Ci, kita pergi ke gedung tempat, Cici kan cuma 2 malam ya di Sydney, nggak sempet ngelihat semua Sydney. Aku ajak ke gedung tempat tertinggi di Sydney. Oke, saya naiklah ke lantai 65. Bisa dibayangin, begitu naik lift aja tengah jalan udah mulai pengeng nih, udah mulai nutup telinga saya. Ya ampun, tinggi banget. Iya, sabar, telan udah. Waktu itu kan saya belum kena kanker ya. Saya begitu naik di lantai atas, ya ampun keren banget. Seluruh kota Sydney kelihatan. 360 derajat, muter kan semuanya kaca. Nah, itulah pemandangan dari tempat tinggi. Saya mau tanya, pemandangan dari tempat tinggi bagus apa enggak? Bagus. Kalau kita berada di tempat tinggi bersama Allah, saya mau kasih tahu, cara pandang kita terhadap hidup ini yang kita jalani tiap hari akan sama dengan cara pandang Allah. Hidup kita selalu indah. Amin. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Tuhan selalu memberikan harapan. Di balik ini ada yang lebih baik lagi. Di balik ini ada yang lebih baik. Pada saat kita rajin menyembah Allah di tempat tinggi, Allah akan menunjukkan betapa indahnya hidupmu. Amin. Poin yang kedua, pada saat kita menjadi penyembah yang benar adalah clean hands and pure heart. Saya ulang lagi nih dari khotbah Pastor Mario, saya ambil satu poin ini karena ini kaitannya dengan poin 1. Poin 1 tadi kan disebutkan kita harus menjumpai Allah di tempat tinggi. Gimana kita bisa naik ke tempat tinggi? Yaitu di sini syaratnya adalah clean hand and pure heart. Ayatnya ada di Mazmur 24 ayat 3 sampai 5. Kita baca gantian ya. Saya ketiga, Bapak Ibu keempat, dan saya kembali kelima. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Silakan. Orang yang bersih hatinya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Ayat ini jelas. Kita boleh nggak naik ke tempat tinggi menjumpai Allah? Boleh. Nggak ada titip. Boleh, kita masing-masing semua anak-anak Tuhan yang sudah percaya Tuhan dan menerima anugerah keselamatan, boleh menjumpai Allah di tempat tinggi, boleh. Tapi syaratnya di sini disebutkan orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Tuhan kita ini kudus. Gimana kalau kita tidak kudus bisa datang menjumpai Allah di tempat tinggi? Allah paling tidak suka penipuan. Allah tidak suka hal-hal yang terkait dengan kompromi dengan standar dunia. Jadi kalau kita mau menjumpai Allah di tempat tinggi, bikin yakin bahwa apakah hidup kita, tangan kita sudah bersih dan hati kita sudah murni. Apakah jangan-jangan kita jadikan Tuhan ban serep? Hanya kalau butuh doang kita cari Tuhan. No, mau kita lagi susah, mau kita lagi happy, Tuhan tetap Allah kita. Dan dia selalu kita sembah setiap hari. Amin. Jadi berarti mutlak sebagai worshiper of God, nggak bisa tidak. Kalau mau kita berada di hadirat Allah dan diterima Allah, ayo bersih tangannya dan murni hatinya. Dan yang ketiga, poin ketiga tadi ada 4 ya, 2 lagi. Get God facilities and power. Jadi mendapat fasilitas dan kuasa Tuhan. Keren gak coba? Jadi kalau kita menjadi penyembah Tuhan, kita tuh mendapatkan fasilitas loh. Mendapatkan fasilitas
bahkan mendapatkan delegasi kuasa. Jadi dapat wewenang Tuhan dicurahkan untuk kita. Ayatnya ada di Yohanes 15 ayat 5 dan 7. Saya bacakan ayat 5 Bapak Ibu yang ke-7 ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Silakan ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah, inilah fasilitasnya. Tuhan kasih kebebasan kita meminta. Karena kita takut sama Tuhan dan cinta Tuhan, mintanya juga nggak kurang ajar tentunya. Mintanya adalah sesuatu yang untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan kasih kebebasan kita untuk meminta, dan Tuhan katakan, inilah fasilitas Tuhan yang berikan kepada penyembah-penyembah yang benar. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Keren banget nih ayat. Saya lagi bilang kurang apa lagi kita punya Bapa yang kita sembah. Satu-satunya Allah dalam hidup kita. Udah paling keren. Satu ayat untuk pendung. Tadi baru fasilitas. Kuasa. Tuhan kasih kita kuasa enggak? Kolose 1 ayat 29. Ayo silakan dibaca yang kuat. 1, 2, 3. Itulah yang kuusahakan, yang kupergumulkan dengan segala tenaga, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Amin. Pada saat ini adalah surat Paulus ya. Kita katakan bahwa Paulus juga hidupnya menderita, tapi apa yang dilakukan sepanjang hidupnya penuh dengan mujizat dan kuasa, sehingga berita keselamatan tersebar di bagian Eropa. Itu semua udah keren banget. Kita kan gak sekeren beliau Paulus itu ya. Tapi gak usah ngomong susah. Sama-sama anak Tuhan. Tuhan memberikan semua fasilitas karena Dia sangat mengasihi kita. Tidak hanya itu, Tuhan memberikan kita kuasa. Sudah ada yang pernah pasti mendoakan kalau ada anggota keluarga yang sakit? Jawabannya dijawab Tuhan, luar biasa. Ada yang pernah mengalami kesulitan di dalam lingkungan sekitar kita? Ada yang mendoakan dan Tuhan tolong. Itu kuasa dari Tuhan. Jadi Tuhan gak cuma menurunkan kuasa kepada pendeta doang, kepada gembala doang, enggak. Tuhan memberikan kuasa kepada semua penyembahnya Tuhan. Jadi kita semua punya otoritas Allah. Tangan kita ini punya kuasa loh. Makanya jangan dipakai untuk hal yang negatif ya. Dan yang berikut yang terakhir, yang keempat, have the attributes or character of God. Memiliki sifat atau karakter Tuhan. Itu adalah ciri khas dari penyembah Allah. Ada di Mazmur 135 ayat 15 sampai 18. Kita baca gantian ya. Saya bacakan 15, Bapak Ibu yang ke-16 dan seterusnya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Silakan. Mempunyai mulut tapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Silakan. seperti lidah orang-orang yang membuatnya, orang yang berdaya kepadanya. Ini adalah ayat yang menceritakan bagi penyembah berhala, bagi penyembah patung. Ayat ini mengatakan bahwa kalau orang itu menyembah patung, patung itu punya mata tapi nggak ngelihat, patung itu punya mulut tapi nggak bisa ngomong, patung itu punya telinga tapi nggak bisa dengar, dicari nafasnya juga nggak ada. Kalau orang itu menyembah berhala terus menerus, lama-lama dia akan menjadi sama seperti yang disembah. Jadi ayat ini sudah mengatakan hubungan antara yang disembah dengan yang menyembah, mereka semakin rajin menyembah, semakin hari semakin serupa. Ingat ayat ini yang menjelaskan di Mazmur. Ini bicara penyembahan berhala. Pernah ingat nggak kalau terlalu hubungan dekat makin hari makin serupa? Ada yang pernah mungkin hadir di pesta undangan pernikahan emas. Pernikahan emas itu artinya nikahnya udah 50 tahun. Saya sih belum 50, masih panjang. Tetapi saya udah pernikahan perak. Waktu itu saya dengar ada kakaknya suami saya udah pernikahan emas. Nah, ada sering kata-kata orang kebanyakan sering berkata, wah, Oma dan Opa udah pernikahan emas berarti udah 50 tahun hidup selalu bersama-sama. Kok mukanya makin lama makin mirip ya? Pernah dengar nggak kalimat itu? Pernah dengar nggak?
sering dengar di orang-orang yang merayakan pernikahan emas. Artinya miripnya kenapa? Loh kok bisa? Orang keluarganya beda, hubungan darah nggak ada, kebiasaan didikan orang tua masing-masing. Tapi karena mereka sudah berkumpul bersama-sama selama 50 tahun pernikahan emas mereka, tiap hari bareng, tidur bareng, pandang-pandangan bareng, jalan bareng, makan bareng. Lama-lama kebiasaannya ketularan. Mulai dari kebiasaan, mulai dari pola pikir, belum ngomong juga udah tahu. Contoh yang paling gampang ya, saya dan suami saya, waktu kami nikah berantemnya urusan makanan. Dia doyan Chinese food, saya doyan makanan barat. Jadi kalau saya nemenin dia makan, saya nggak ikut makan, saya nungguin dia makan. Jadi kalau dia nemenin saya makan, dia nungguin saya makan. Saya doyan banget sama salad. Tahu nggak hari ini kalau saya sama suami saya jalan, makan salad ya mah, salad ya. Giliran ada salad, dilabas habis sama dia saladnya. Saya lagi bingung, sejak kapan kamu doyan salad? Ya lama-lama ngeliatin kamu makan salad enak banget. Gue jadi enak ya sekarang makan salad. Ketularan gak dia ikut saya makan salad? Ketularan, kenapa? Karena kita terlalu dekat. Itulah hubungan dekat. Nah bayangin kalau kita dekat sama Tuhan setiap hari, kita bisa semakin serupa Kristus apa enggak? Amin. Karena itu Tuhan ingin kita selalu mendekat. Jadi berarti jangan pernah berkata bahwa kita tidak akan serupa dengan Kristus, karena kita akan selalu dekat dengan Tuhan. Ayat terakhir yang saya mau ingin bagikan 2 Korintus 3 ayat 18. Saya akan bagikan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung, dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Amin. Salah satu value dari CDC nomor 1 adalah be like Christ, menjadi serupa dengan Kristus. Di mana kita bisa menjadi serupa dengan Kristus? Jadilah I am a worshipper of God. Kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Sama seperti Yesaya 43:7 tadi, kita akan menjadi serupa dengan Kristus. Kita akan memuliakan nama Tuhan kalau kita menyembah Allah dengan hati yang murni. Oke, amin. Saya ingin satu cerita terakhir kesaksian seorang tokoh terkenal dunia bernama Billy Graham yang hidup tahun 1918 sampai 2018. Siapa yang nggak tahu dunia ini tentang Billy Graham? Meninggal di usia 100 tahun. Keren banget ya, umurnya panjang. Dia berkhotbah di hadapan lebih dari 210 juta jiwa dan di lebih dari 185 negara. Sebelum meninggal di hari tuanya, Billy Graham sempat diwawancara oleh seorang wartawan. Dia tanya gini, Pak Billy, sudah sekian lama Anda hidup memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, menginjilin orang, KKR di mana-mana. Kalau Tuhan kasih umur, masih kasih umur, apa yang masih kamu target tetap lakukan? Bukan jawabannya, saya masih perlu khotbah di negara ini yang belum pernah saya injak. Enggak, dia enggak ngomong gitu. Saya masih mau bawa jiwa-jiwa. Enggak, dia cuma jawab gini, saya selalu setiap hari dan enggak pernah bosan selama saya masih hidup, saya akan menyembah Tuhan dan mengatakan I love you Jesus. Keren enggak? Karena dia memang penyembah Allah. Jadi hidupnya tidak terasa berat. Oleh karena itu, umur yang Tuhan kasih, marilah kita menyembah Allah dengan benar. Seperti tadi keempat tanda. Saya undang para pelayan untuk maju ke depan. Kita akan menyanyikan mungkin satu slide terakhir, ada 4 hal yang mungkin didiskusikan. 4 poin tadi. 4 udah ditutup ya. Jadi ada 4 tadi, jangan lupa. Have God perspective. Yang kedua, clean hands and pure heart. Yang ketiga, get God facilities and power. Dan yang keempat, have the attribute or character of God. Mari kita menyembah Dia. Kita nyanyikan. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri karena kita mau menyembah Dia. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Kasih karunia
kami percaya Kau menciptakan kami semua untuk menjadi penyembah Tuhan. Biarlah jadikan kami penyembah-penyembah yang memuliakan nama-Mu. Kami mau hidup kami terisi dengan kebenaran, terisi dengan roh yang menyala-nyala. Kami mau memuliakan nama-Mu melalui hidup kami, melalui aktivitas kami sehari-hari, melalui apapun yang kami lakukan, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami memiliki Tuhan yang begitu baik. Tuhan memberikan segala sesuatu yang terbaik untuk kami. Oleh karena itu, didik kami untuk selalu memberikan yang terbaik pula untuk Engkau. Jadikan kami, kuduskan kami, layakkan kami. Seluruh jemaat CDC, baik usia berapapun, usia lansia, usia produktif, usia youth, usia remaja, bahkan anak-anak CDC Kids. Kami semua adalah penyembah-penyembah Tuhan. Biarlah kami menyembah Tuhan, menyenangkan hati-Mu, dan kami percaya Engkau selalu bertahta di atas pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami juga memiliki sudut pandang Allah, mata memandang bukan dari mata dunia, tapi kami mau memandang dengan iman. Kami percaya begitu indahnya hidup kami bersama-sama dengan Engkau. Berkati kami semua, dan kami mau berubah dengan karakter kami menjadi semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Yes. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Pastor Timi Setiawan. Terima kasih Pastor untuk firman Tuhan yang luar biasa. Coba kita bilang kanan kirinya, mau nggak jadi penyembah Tuhan? Terus sekali lagi bilang, nanti kamu mirip loh sama Tuhan Yesus. Mirip-mirip. Ya, dan selanjutnya, welcome home saudara. Nah, apa ada yang Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di pertemuan ibadah kita pagi ini? Kalau ada, boleh angkat tangannya kalau ada. Oke. Yes. Iya. Dan selanjutnya kita akan memberikan persembahan, di mana di setiap bangku kita juga sudah ada amplop seperti ini ya saudara ya, sudah jadi kebiasaan kita, di setiap bangku kita ada amplopnya. Dan juga untuk setiap persembahan persepuluhan kita bisa berikan juga diakonia, juga ada persembahan yang ada QR code-nya sehingga saudara bisa pakai secara transfer maupun secara cash. Oke, sebentar ada waktu tersendiri untuk kita, beberapa saat untuk kita memberi, namun kita akan baca sebuah ayat dulu di 1 Tesalonika 5 ayat 18. Boleh kita baca bersama ya? 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagi kamu. Boleh kita pejamkan mata dan kita berdoa bersama sebelum sesaat lagi kita memberikan yang terbaik. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan sudah ada amplop dan juga handphone kami untuk kami transfer maupun secara cash. Tuhan Yesus, kami siap memberikan terbaik. Bapak kayak percaya Tuhan, setiap dana yang kami transfer, setiap dana yang kami masukkan dalam amplop ini Tuhan boleh dipakai secara yang terbaik untuk memenangkan jiwa, untuk pelayanan di tempat ini Tuhan. Kayak percaya Engkau juga memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan, bahkan semakin baik, semakin limpah lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan, untuk pertumbuhan pelayanan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami siap memberi yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ya, kami akan berikan beberapa waktu untuk saudara boleh mempersiapkan persembahan.
Ya, dan selanjutnya kita akan say thank you dulu kepada para volunteer. Thank you volunteer. Boleh kita bangkit berdiri dan kita berikan tepuk tangan kita Thank you apresiasi ya kepada seluruh volunteer yang melakukan ibadah ini. Thank you. Terima kasih. Dan juga kami mengundang kepada Bapak Ibu Saudara yang mau terlibat bersama dengan rekan-rekan, banyak rekan-rekan lainnya ya untuk melayani. Boleh nanti via carousel leader masing-masing dibicarakan ya untuk nanti diarahkan. Oke, dan minggu depan Bapak Ibu Saudara ini akan jadi satu hal yang spesial sekali ya, bahwa akan ada Pastor Ashley dari ICC Bandung. Ya, dan beliau ini adalah seorang kepala divisi Praise and Worship dari ICC Bandung dan sangat diurapi dalam pujian dan penyembahan. Kita sudah menunggu-nunggu, saudara. Kalau saudara tahu ya, sudah menunggu-nunggu jadwalnya untuk bisa diundang kemari, namun gak dapat ya. Namun berkat ya, selama 3 tahun menunggu, akhirnya kita dapat jadwal di minggu depan. Ya, saya pikir di sini teman-teman Arrow yang tahu rasanya ya, kalau janjian sama orang 3 tahun nunggu nggak dapat rasanya kayak apa ya 3 tahun ya. Kurang lebih lah. Yang udah senior sudah tahu rasanya ya. Ya, akhirnya dapat juga. Jadi manfaatkan kesempatan ini untuk kita undang rekan-rekan kita untuk bisa hadir. Sekali lagi untuk ibadah umum jam 9 akan dilayani oleh Pastor Ashley dari ICC Bandung, dan juga ibadah Arrow 11.30. Nah, yang kami mau tekankan adalah ibadah Arrow, rekan-rekan. Kenapa? Karena ibadah Arrow ini adalah ibadah khusus. Ya, ibadah khusus yang temanya kasih sayang. Ya. Wow. Ya, dan ini di sini Pastor Ashley akan datang bersama dengan timnya untuk melayani kita di tempat ini di ibadah Arrow. Jadi bagi sahabat-sahabat kita ya, Arrow boleh undang teman-temannya, kerabat-kerabatnya buat supaya berbondong-bondong ya menikmati kasih karunia Tuhan lewat pelayanan Pastor Ashley dan tim. Kita yakin ada kuasa Tuhan bekerja di sana. Amin. Mana sih mau dengar yang Arrow? Ada amin? Amin. Amin. Luar biasa. Oke, dan selanjutnya CDC Kids akan ada juga di minggu depan jam 9 pagi. Kemudian ada juga worship night. Nah, ini adalah worship night ketiga. Ya, worship night konser ketiga yang kita jalankan. Sudah ada 1 dan 2. Hari Sabtu 3 Februari jam 6 sore di Hotel Green Forest Bogor, juga akan dilayani oleh Pastor Ashley dan tim. Luar biasa. Jadi pastikan saudara-saudara hadir ya. Nah, kemudian kita akan ada mesbah doa setiap hari Senin via Zoom jam 7 malam. Juga ada doa Arrow setiap hari Selasa dan jam 5 sore. Kemudian ada doa Kamis malam setiap hari Kamis jam 6 sore di Ruko Sekretariat Panorama Pamoyanan. Kemudian kita juga ada carousel, Bapak Ibu Saudara, dan di sini carousel kita semakin melebar seperti banyak ya, sehingga saudara bisa bebas memilih ya carousel mana yang sesuai dengan usia saudara. Dan jangan lupa juga untuk kita selalu ya mengundang rekan-rekan kita yang belum pernah bergabung di carousel untuk bisa sama-sama melayani, belajar melayani ya, dan bertumbuh sama-sama di carousel. Kemudian kita juga ada encounter class yaitu spiritual journey ya, 25 Februari. Berbiaya 50.000 per orang, itu sudah termasuk buku dan makan siang. Kami sarankan bagi rekan-rekan kita yang belum pernah join, boleh teman-teman bantu ingatkan untuk ikut join, karena ini satu wadah yang luar biasa sekali untuk pertumbuhan iman kita. Dan setelah itu kita juga ada
coffee time ya Bapak Ibu, ya kita boleh nanti ngobrol-ngobrol satu carousel maupun juga dengan rekan-rekan yang lainnya, boleh saling diskusi dan bercerita. Oke rekan-rekan, kami mengundang ya Pastor untuk segera boleh naik ke atas panggung. Oke, thank you. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan. Kita dapat berkat melalui firman Tuhan. Amin. Saya ingatkan, kita ini menjadi penyembah Tuhan. Amin. Saya percaya kita yang hadir ke tempat ini ingin mencari Tuhan. Betul enggak? Jadi pastikan saya ini menjadi penyembah Tuhan. Gak ada penyembah yang lain. Kalau kita menyembah yang lain, balikin lagi. Karena ini sesuatu apa? Tuhan yang rancang, ya. Tuhan yang rancang. Saya dapat sesuatu yang luar biasa di sini adalah menyembah Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari juga kita menjadi penyembah Tuhan. Bukan kita datang di tempat ini aja. Ketika kita menjalankan tugasnya di sekolah, di kuliah, di tempat kerja, di keluarga, usaha, apapun. Saya kasih tahu, kita menjadi penyembah Tuhan. Nah, sesuatu yang kalau kita tahun 2024 ini, worshipful living artinya hidup kita menjadi penyembah, ibadah kepada Tuhan. Saya ingin semua jemaat CDC ini benar-benar bisa menemukan Tuhan dan berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, bukan kata orang, hanya syaratnya mengaku dengan mulut dan percaya kepada Yesus. Dia bisa menjadi penyembah Tuhan. Hanya itu, semua tuh dibilang tuh bagi kita semua, kita bisa menyembah Tuhan. Dan satu hal yang Tuhan bilang, tujuan Tuhan untuk menciptakan manusia, memuliakan Tuhan. Gak ada lain. Kita nih dibentuk sama Tuhan. Dibentuk dalam arti dibentuk. Dibentuk itu dengan tujuan Tuhan. Kemudian dijadikan dengan tujuan Tuhan juga. Jadi kalau kita masuk dalam jalurnya Tuhan, hidup kita hanya memuliakan Tuhan. Ketika kita bekerja di kegiatan aktivitas kita sehari-hari, usaha dan apapun, memuliakan Tuhan. Dan satu, kalau kita menyembah Tuhan, kita harus mengenal Tuhan. Kita harus mendekat sama Tuhan. Kita harus berjumpa dengan Tuhan dan mengalami Tuhan. Ini yang kita mau bagikan hari ini dan selanjutnya kita pegang ini. Kita bisa mengalami Tuhan, kita bisa berjumpa dengan Tuhan. Kita bisa dekat sama Tuhan dan mengenal Tuhan itu siapa. Puji Tuhan banget enggak? Ya. Kita tuh dibawa naik untuk terus ke tempat yang tinggi, melihat sudut pandang yang tinggi. Ketika kita ada di bawah, kita nggak bisa. Kita harus naik. Ketika kita naik satu step, naik tangga, artinya terus kita dibawa naik. Sampai satu saat kita bisa ngelihat dan menikmati keindahan Tuhan. Amin. Dan satu hal yang tadi Billy Graham itu bilang betul juga. Yang dikerjakan hanya menyembah aja, gak ada lain. Kita bisa bayangkan ya, jemaat ini menjadi penyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Satu hal yang dibilang tuh, itu yang dikehendaki Tuhan. Kalau Tuhan hendaki itu, kita lakukan aja. Dan lakukan aja. Gak ada yang lain, hanya itu.
lakukan. Puji Tuhan banget, terima kasih untuk peserta ini dalam pelayanannya. Dan terima kasih juga untuk jemaat yang terkasih dan semua volunteer sekali lagi. Dan hari ini saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Dan saya ingatkan, event minggu depan ada worship night bersama Pastor Ashley. Kita ada ibadah bersama Pastor Ashley. Event ini pakai untuk bisa membawa orang-orang datang kepada Tuhan. Karena beliau adalah salah satu worshiper yang luar biasa yang diurapi Tuhan. Mari berbahasa roh. Orabasika rabasya Sikarabaya rabaya rabaya rabaya. Sikarabakaya rabasika rabaya rabaya. Orabasya rabaya rabaya. Sikarabakaya rabakaya rabaya. Haleluya. Oh, haleluya. Orabaya rabasika rabaya. Sikarabakaya rabakaya rabakaya rabaya. Orabakaya rabakaya rabaya. Sikarabaya rabaya 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 rabaya. Orabakaya siarabakaya rabakaya. Orabakaya rabasya rabaya rabaya. Haleluya. Orabakya rabaya. Sikarabaya rabakaya rabakaya rabaya rabaya. Siarabakaya rabaya rabaya rabaya. Siarabaya rabaya rabaya rabaya. Sikarabaya rabaya rabaya rakataya rabaya. Sikarabaya. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Oh rabaya rabaya sikarabaya. Sikarabaya rabaya rabaya. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita mengangkat datang sama Tuhan untuk terima berkat dan janji Tuhan. Jemaat yang dikasih Tuhan, engkau diberkati, engkau dilindungi. Terimalah kasih sayang dari Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai hidup kita dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin.